ngelirak-ngelirik ya ora biasane ngono kuwi. Lha piye to, Pak? Biasane kan Piye? malam Rebo lho iki ngrasake malam Sabtu. Oh, ngono. Kowe ora gorong ngrasake malam Sabtu to? Iya to. Kowe ora ngerti wedanganku malam Sabtu ora ngerti? Ngerti. Oh, aku dhewe sing dhewe wedangan ora ngerti lho, kowe iso ngerti. Wedanganmu wis komplit iki kira-kira. Ya komplit, Mas. Iki tamune adoh rada rono lho, iki mentang adoh. Ngendi to tamune kok ngendi? Saka Purwodadi. Wah. Iki apa ning grobokan kuwi? Ora ketok emang bude kok kaya wit jati ya. Ambune suwike iki. Iya ora. Sopo sing gowo iki kowe? Iki ambune kodhok. Menyapa dulu nih pemirsa Mitra Cak TV dimanapun Anda berada. Betul. Saya merasa senang sekali Hendri Santoso bersama co-host. Weh, kalau aku kan host-host saya. kowe host ya? No host. Kowe host, aku mbalak. Aku blok. Bu. Apapun coba-coba. Oh iya. Kita berada di Jagongan Sargede dan ini merupakan hal yang baik untuk Anda bisa bergabung nanti, silakan. Karena tamu yang saya hadirkan ini sangat spesial. Tamu yang memang sudah menaiki bukit, menuruni menuruni lembah sampai akhirnya di Mojosongo. Tamu iki lho semacam ninja Hattori. Iki aja jegege saya ngarepi Kyai sepuh barang lho. Ora, iki menggambarkan. Wis, istilahnya kaya ngono kuwi. Lah perlu tak cepake petelet iki. Ora usah. Oh iya. Zamane wis pulpen. Ya. Ini kita hadirkan tamu-tamu dari Kota Suwike. Gerobokan ada Purwodadi Gerobokan apa? Gerobokan Purwodadi. Purwodadi Gerobokan. Ya kok jauh dekat 2.500. Purwodadi Gerobokan 2.500. Ya, tema yang kita ambil, kita dengung-dengungkan, kita gembur-gemburkan di malam hari ini adalah reformasi mental kewirausahaan. Jadi mental-mentalnya sing kena kuwi. Nek ya aja ngelatine pas ngomong mental iku ngelatine aku kaya aku ki kurang mentale. Ya kan ono ene luwih apik daripada metal. Kuwi lho. Iya. Luwih ngene. Oh iya iso. Mas, daripada mentalmu kena kok ya. Lah ini kita sudah hadir di sini, saya perkenalkan lagi. Ini warga di Purwodadi, sekarang pasti pada melihat ini. Ada Insinyur Haji Adi Setiawan SH atau panggilan panggungnya adalah Pak D. Air. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar pripun iki Pak D. Air? Panestipun alhamdulillah saya iki Pak D ku lho sing duwe banyu. Oh iya, tak takoki lho Mas. Fontone napa Pak D Air? Semua paing. Cocok. Nek kerjane ning air. Rebologi pekerjaannya sangat dekat dengan air no. Ya, ini Pak D Airi wacane ning kono apa? Sebagai apa ning kono? Direktur iso maca ora to? Ora iso makane ya tak. Iki bukane aku sudah paningal aku cek ngejal padha. Direktur Utama PDAM Purwatirta Dharma Kabupaten Gerobokan Purwodadi. Ya, selaku juga Ketua Lembaga Perekonomian NU Jawa Tengah. Wis luar biasa. Kemudian di sebelah kirinya iki ada Pak D Air, ada hubungannya karo banyu jenenge. Ya. Ini namanya adalah HM Sutirto SE. Terus meniku nggih, Pak Tirto. betul. Banyu-banyu kabeh. Tirto ya banyu lho iki. Jenenge iki Joko Tirto ya anu. Tirto. Ketoke iki anu iki. Primas Tirto. Wah. Pak nalipun Ki Ageng Tirto. Ki Ageng Tirto. Wah, cocok. Pak di air kepingin dikancani air. Oh. Pak dene air dikancani Tirto, ya banyu padha. Lajeng wonten Mas Imam menika. Rada beda iki. Assalamualaikum. Mas Imam Rosadi. Nggih. Kabar sehat niki? Alhamdulillah. Ya kan paling rumangsa paling ganteng niki daripada Ganteng kula sithik akeh Pak Adi. Katanya ngono, katanya kabeh dhewe kono. Oh iya. Ketua Paguyuban Pelestarian Budaya Kabupaten Gerobokan. Tepuk tangan dulu. Yes. Mantane akeh ya ini ning kono kae. Ning ora ketok kabeh. Kerem malah Mas. Ya. Ini pertanyaannya wis ono ning ngene iki. Ndi to lagi? Ya, Pak Adi ini Pak D Air.
Dulunya mengabdi menjadi pengusaha di sektor swasta hampir 15 tahun. Sekarang birokrat dan lain sebagainya. Apa yang menjadi kisi-kisi perbedaan usaha di swasta dan birokrat? Matur nuwun. Jadi ketika kita berbicara tentang dikotomi antara swasta dan birokrat, itu sebetulnya kita harus berpikir lagi bagaimana membangun bangsa ini. Bahwa kemajemukan bangsa ini dan pembangunannya tidak bisa hanya diserahkan oleh para birokrat ataupun para pemerintah pengabdi pada pemerintah. Tapi sektor swasta ini malah mempunyai peran yang lebih besar karena jumlahnya mungkin lebih banyak dan tersebar di seluruh pelosok daerah, dan potensi-potensi yang harus diangkat kesempatannya lebih besar. Sehingga kita berpikir bahwa ketika kita memang ingin membangun bangsa ini, membangun negara ini, maka minimal kita harus mempersiapkan diri para pengusaha-pengusaha itu untuk berkiprah dan membantu pembangunan bangsa ini. Jadi kalau kita itu mengawali karir kita sebagai seorang pengusaha, tentunya kita tidak boleh hanya memikirkan kemajuan, keuntungan pribadi, tetapi bagaimana jiwa entrepreneurship kita ini mampu menggerakkan perekonomian bangsa ini. Reformasi mental kewirausahaan iki rada abot nek kanggoku. Aku ya. Nek kowe rasa mikir abot-abot, iya. wedangi nang siapke. Lah iki gandeng iki kan. Monggo menika Kanjeng Tirta. Tadi pemaparannya dari Pak D.Air itu kalau dihubungkan dengan tema reformasi mental. Ini yang direformasi pengusahanya atau kemudian masyarakatnya, pemudanya atau mereka yang sudah senior atau yang seperti apa ini? Mental yang kewirausahaan ini yang seperti apa? Reformasi mental kewirausahaan. Itu ya semua lapisan. Dari tingkat kecil, menengah, dan yang atas. Dalam artian ya itulah upaya bagaimana meningkatkan ataupun merubah pemikiran yang sementara ini ada untuk lebih baik di dalam meningkatkan upaya usaha daripada para usaha, khususnya pengusaha-usaha UKM. Itu di antaranya itu mungkin apa yang diharapkan dari Pak Adi juga tadi. Setelah akhirnya dari swasta dan akhir birokrat, dia juga pengalaman di swasta, itu intinya kepingin meningkatkan UKM yang ada di Kabupaten Grobogan. Lebih meningkat lagi. Iya. Iya. Kira-kira dengan potensi yang ada di Purwodadi, kalau mewakili dari komunitas pelestari budaya di Grobogan ini, Mas Imam melihat seperti apa ini? Dari segi sudut budaya, itu apa yang ada di Grobogan itu mungkin yang perlu dikembangkan, itu perlu diangkat lebih tinggi. Tentunya dengan dukungan dari pemerintah itu juga perlu, sehingga akan terbentuk sesuatu kebudayaan yang tinggi, perekonomian yang disokong dengan kebudayaan tadi. Itu sepertinya seumpama itu ada sebuah pesarian atau apa, diangkat situs-situsnya, kemudian di lingkungan masyarakat pun akan terbentuk suatu komunitas dan juga komunitas kecil yang berusaha di sekitar lingkungan situs-situs itu nanti bisa mengangkat suatu perekonomian masyarakat setempat. Dan khususnya pendatang-pendatang juga nanti akan memberikan suatu income buat masyarakat setempat. Itu sekarang gitu. Jadi terangkat itu. Jadi kan ono sarian-sarian kuwi. Dadi ku wisatane wisata uji nyali. Bengi-bengi. Nah, sing payu berkopi tok, kopi tehmu Pak Dume. Ora tok kuwi no, Mas. Lah apa meneh? Persewaan center. Ya jiwa entrepreneurship itu kudu diolah. Harus digugah ya. Heeh. Iya, piye gugah kowe turu terus. Oh iya. Masalah ya kuwi. Nah, itu jadi masalah. Tapi kalau kita berbicara
reformasi mental kewirausahaan. Jadi sebuah negara mengerucut lagi ke sebuah kabupaten atau kota. Kita bicara Purwodadi dan Grobogan itu tadi ya. Kalau dibilang mandiri sebenarnya sudah semandiri apa? Ya. Jadi kalau pembangunan sebuah kabupaten, katakanlah di Kabupaten Grobogan, itu kita serahkan semuanya atau kita bebankan seluruhnya ke pemerintah, itu saya kira sesuatu yang niscaya, sesuatu yang mustahil. Kita lihat saja misalkan APBD Kabupaten Grobogan, itu kurang lebih adalah 1,8 triliun sekarang ini. Nah, kita melihat orang mesti akan berpikir, tadi sudah dikatakan biasanya Purwodadi itu ikonnya dua. Satu biasanya kota suwike itu tadi. Yang kedua biasanya dalane rusak. Nah, ini yang menjadi suatu perhatian khusus buat kita. Jadi kalau misalkan anggaran 1,8 triliun itu 55% sudah untuk belanja rutin. Sudah untuk kegiatan-kegiatan yang rutin tahunan. Sedangkan yang untuk pembangunan jalan infrastruktur itu paling hanya sekitar 100 sampai 150 miliar lah, kurang lebih seperti itu. Padahal jalan di Kabupaten Grobogan itu hampir 8.000 kilo. Kalau kita melihat konstruksi yang pas untuk Kabupaten Grobogan yang dry density-nya, kandungan airnya itu tinggi, maka itu konstruksi yang memakai campuran antara semen, pasir, dan besi atau yang sering dikatakan dengan betonisasi. Nah, itu satu kilonya itu hampir 2 miliar kurang lebih. 1 kilo ya. Kalau 2 miliar kali 8.000 maka dibutuhkan 16 triliun untuk menyelesaikan jalan di Kabupaten Grobogan. Nah, padahal anggaran untuk jalan hanya sekitar 100 miliar, maka dibutuhkan 160 tahun kalau itu kita mengandalkan dari pemerintah. Oleh karena itu, kalau peran swasta ini kita dorong, bagaimana seorang yang memiliki pabrik, dia bisa berinvestasi di situ, maka dia akan memiliki kompensasi membangun jalannya. Ya, dengan dia otomatis otomatis dengan infrastruktur yang bagus, maka dia akan bisa melakukan pendekatan-pendekatan marketing ke luar daerah itu semakin bisa handal. Nah, itu yang kita harapkan dari kemandirian wirausaha itu bisa menopang tugas-tugas pemerintah. Baik, Pak D, Air, Kanjeng Tirto, dan Mas Imam, monggo diunjuk rumiyin. Kita break dulu nih, pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Cakungan Sar Gede.